Satu Injilku kan berbicara untuk selamanya. Rencana Bapa untuk hidupku, Kristus selamatkanku. Oh sungguh indah ya Injilnya, sukacita dan harapanku. Sekarang selamanya dialah terang, dalam Injil Kristus aku teguh. Satu Injilku kan berpegang, yang lain hanya fana. Kasih dan adilnya berjumpa tepat di salibnya. Takkan ku banggakan harta, tak lagi pikul beban dosa, sebab Kristus yang membangkitkanku. Dalam Injil Kristus aku teguh. Kami terima kasih ya Tuhan atas berita baik yang telah Kau berikan pada kami. Shalom Jemaat RJCC Malang, kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada warga kerajaan Allah di RJCC yang sangat antusias untuk hadir ibadah bersama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan mempercayakan warga kerajaan Allah yang sudah hadir baik untuk ibadah raya maupun ibadah roki atau gereja anak. Kami menghimbau agar setiap warga kerajaan dapat datang 30 menit sebelum ibadah dimulai. Dengan kedatangan lebih awal, Anda dapat memilih tempat duduk dengan lebih nyaman dan turut mendukung kelancaran jalannya ibadah. Dengan penuh sukacita dan hormat, kami menghimbau Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kembali duduk di tempat yang telah disediakan, karena ibadah RJCC akan segera dimulai. Pada kesempatan ini, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati, pikiran, dan diri kita untuk benar-benar fokus dalam beribadah kepada Tuhan. Karena kita beribadah bukan untuk terlihat baik dan menyugup Tuhan, tetapi karena Tuhan telah menyelamatkan kita dari dosa dan kematian kekal. Marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan betapa besar kebaikan dan kemurahan-Nya yang telah Dia limpahkan atas setiap kita sepanjang hidup kita.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom RGCC, sekali lagi shalom. Haleluya. Hari ini kita bersuka cita karena kita mau memperingati Kristus telah bangkit mengalahkan maut. Yes. Untuk itu kita mau membaca beberapa ayat dari Filipi 3 ayat 7-11. Kita baca bergantian ya. Untuk ayat yang ganjil dibaca oleh kaum pria dan yang genap dibaca oleh kaum wanita. 1, 2, 3. Tapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus Dan berada dalam sendiri. Karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Amin. Karena kebangkitan Kristus kita boleh memperoleh hidup yang kekal. Kita hidup di dalam anugerah Kristus yang tidak terukur itu. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai bahwa Yesus telah menang. Haleluya. Kebangkitanmu buatku mengerti harapan yang pasti dalammu, mengenalmu buatku sadari tiada yang berarti tanpamu. Semua yang dahulu menguntungkanku sekarang ku anggap rugi karenamu. Dan aku percaya Kaulah kebangkitan, Kau berikan kehidupan, dan aku berjalan dalam kemuliaan. Ku percaya kuasa kebangkitanmu. Kebangkitanmu buatku mengerti harapan yang pasti dalammu, mengenalmu buatku sadari tiada yang berarti
Sebab kita tahu Allah kita bangkit, amin. Yes. Yeay. Allah bangkit. Bersorak. Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Woo! Yeah. Say oh! Oh, 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 Serahkanlah kekuatanmu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat. Sekali lagi. Serahkanlah kekuatan-Mu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Mari jemaat Tuhan. Allah bangkit, bersorak. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Serahkanlah kekuatan-Mu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersorak. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat. Mari jemaat Tuhan. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersorak. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan,
Setiap kubur yang kosong itu menandakan bahwa Yesus telah hidup. Yes, amin. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Juru selamatku, Kau Rajaku, Kau Tuhanku, Kau Bapakku, hidup selamanya dan memerintah atas bumi sebagai Raja. Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, tak gentar, dan aku tahu Dia menang hari esok. Hidup tadi berarti sebab Dia hidup. Say Yesus Kristus. Yesus Juru selamatku, Kau Rajaku, Kau Tuhanku, Kau Bapakku, hidup selamanya dan memerintah atas bumi sebagai Raja. Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, tak gentar, dan aku tahu Dia menang hari esok. Hidup tadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, tak gentar, dan aku tahu Dia menang hari esok. Hidup tadi berarti sebab Dia hidup. Karena kebangkitannya, kita dibangkitkan di dalam Dia. Terima kasih buat Yesus Sang Juru Selamat kami yang telah mati dan bangkit untuk menghidupkan kami. Sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak
duduk Bapak Ibu. Shalom RJCC. Tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Anda dapat memberi dengan cara transfer ke rekening gereja yang telah kami cantumkan atau dengan scan QR melalui aplikasi-aplikasi yang ada di samping saya. Dan yang ingin menabur melalui cash dapat mengambil amplop persembahan di meja Asher. Dan untuk persembahan persepuluhan, Bapak Ibu Saudara dapat memberi melalui cash ataupun transfer ke rekening gereja dengan mencantumkan P10 spasi kode pribadi. Kita memberi bukan karena ingin diberkati, tapi kita memberi karena kita sudah diberkati. Sebelum memberi, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur atas kasih setiamu dalam kehidupan kami sepanjang minggu yang boleh kami lalui. Saat ini kami akan memberikan persembahan. Ajar kami untuk memberi dengan hati yang penuh sukacita dan penuh ucapan syukur. Biarlah apa yang kami berikan dapat mendukung pekerjaan Allah di gereja ini dan juga menopang pelayanan RJCC secara luas. Di dalam nama Bapa dan Anak yaitu Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami memberi dengan sukacita. Amin. Selamat memberi dengan penuh sukacita. Kami menyambut Bapa, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan yang baru pertama kali hadir di ibadah kami. Selamat datang di RJCC, Rock Generation Community Church, yang dimana RJCC memiliki hashtag Home for the Imperfect, rumah bagi orang-orang yang tidak sempurna, yang rindu berubah dan berbuah bersama untuk memuliakan Tuhan, diperlengkapi sebagai pemimpin serta memperluas kerajaan Allah di dalam kasih karunia Bapa melalui Injil Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Raya Kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Salah satu hal yang paling dianggap luar biasa dan kontroversial adalah berita tentang kebangkitan dari antara orang mati. 1 Korintus 15 menjelaskan dengan jelas. Ada orang yang mengatakan, tak mungkin ada kebangkitan orang mati. Itu membuktikan, our God is a living God. Kita lihat bagaimana Yesus bangkit sebagai manusia. He's God man. Dan dia dibangkitkan karena Roh Kudus yang ada dalam dirinya, dia dibangkitkan oleh Sang Bapa. Bukti apa yang dia katakan itu semuanya benar. Kalau Yesus tidak dibangkitkan dari antara orang mati, percumalah seluruh kepercayaan kita. Karena itu saya memberikan kita selamat karena di bangsa Indonesia menulis hari ini adalah kebangkitan Yesus Kristus. Haleluya, bukan lagi Paskah. Paskah sebetulnya itu dari kata Pesah, dan itu bukan perayaan yang hari ini. Tapi waktu sebagai domba Paskah. Karena itu saudara yang kasih, jangan lagi yang berkata Happy Easter. Ya, jangan lagi berkata Happy Easter, jangan lagi ngajak anak-anak cari telur, kelinci yang tidak ada hubungannya. Beritakan yang benar, yaitu Yesus Kristus sesungguhnya bangkit dari antara orang mati. Perayaan ini sebetulnya adalah tanggal 17 bulan Nisan. Kita tahu bahwa pada saat itu sejak abad keempat kita dipisahkan daripada perayaan-perayaan Yahudi, Israel. Tetapi kita harus mengerti apa yang dikatakan firman Allah. Bahwa sesungguhnya dia betul-betul mati, benar-benar dikuburkan, benar-benar bangkit, dan benar-benar naik ke surga, dilihat oleh 500 pasang mata. 1 Korintus 15 menjelaskan, kalau kita tidak percaya adanya kebangkitan, berarti kita belum mengalaminya. Karena kuasa kebangkitan itu seperti tema kita hari ini, yaitu the power of His resurrection. Adam yang pertama mati, tetapi Adam yang kedua, maksudnya Yesus Kristus, berasal dari sorga. Puji namanya. Karena itu saudara yang kasih Tuhan, mari bersuka cita, bersukaria, karena kalaupun kita mengalami kematian tubuh ini,
kita akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan seperti Yesus yang tidak bisa rusak, tidak bisa mati, dan tidak lagi, saudaraku, ya terbatas ruang dan waktu. Indah sekali, luar biasa. Seperti kupu-kupu yang keluar dari kepompong. Kita harus mengalami kematian untuk mengalami kebangkitan. Tapi ada juga, kalau Yesus datang kembali dan kita yang masih hidup, kita akan sekejap diubahkan. Saya memang mempersiapkan juga, tentu saja ada makam yang harus disiapkan. Tetapi saya harapkan saya tidak usah pakai itu. Karena kedatangan Tuhan Yesus sudah tidak lama lagi akan datang di tengah-tengah kita. Jadi jangan sekali-kali percaya hoax yang mengatakan tidak mungkin ada kebangkitan orang mati. Kalau kita dalam hidup ini saja yang sementara ini berharap pada Kristus. Firman Allah mengatakan kita adalah orang yang paling malang dari semua manusia. Bayangkan, tidak boleh mencuri, tidak boleh berzina, tidak boleh macam-macam. Saudaraku mengikuti perintah Tuhan, tapi tidak ada kebangkitan orang mati. Itu sesuatu yang sia-sia, saudara. Karena itu saya menyampaikan sekali lagi, selamat Hari Raya Kebangkitan. Dan roh Allah yang di dalam kita, yang juga dalam Kristus, yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati, akan membangkitkan juga tubuh kita yang fana oleh rohnya, roh kebangkitan itu. Tuhan memberkati kita, haleluya, amin. Engkau rela, Engkau yang suci, Engkau yang tidak berdosa, dijadikan berdosa oleh karena perbuatan kami. Engkau rela menanggung segala murka Allah oleh karena dosa kami. Kami bersyukur bahwa Engkau telah menang mengalahkan maut. Thank you, Jesus.
debt is paid. It is paid in full by the precious blood that my Jesus spilled. Now the curse of sin has no hold on me. Whom the Son sets free, oh, is free indeed. Now my debt is paid. It is paid in full by the precious blood that my Jesus spilled. Now the curse of sin puts a hold on me. Whom the Son set free, oh, is free indeed. Oh, the blood across my salvation, where your love will rise over me. Now my soul cries out, hallelujah, praise and honor unto. Mari kita berdiri, kita mau mengatakan bahwa kubur itu telah kosong. Thank you, Lord. See, the stone is rolled away. Behold the empty tomb. Hallelujah, God be praised. He's risen, Lord, glorious God. Oh, the blood that crossed my salvation, where your love will rise over me. Now my soul cries out, hallelujah, praise and honor unto. Oh, the rugged cross, my salvation, when your love will rise over me. Now my soul cries out, hallelujah, praise and honor unto. Praise and praise and honor unto thee. Mari Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita ambil waktu untuk kita bertobat, repent. Hari ini adalah hari untuk kita kembali bertobat. Call to repent atas segala sesuatu yang kita buat yang menyakiti hati Tuhan, yang mengabaikan Tuhan, yang tidak menjadikan Tuhan sebagai pusat dari segala sesuatu dalam hidup kita, yang membiarkan hati kita kosong dan diisi oleh sesuatu yang lain yang bukan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kami datang. Terbukti bahwa kami lemah, kami tidak bisa menolong diri kami sendiri. Kami tidak bisa menyelamatkan diri kami sendiri. Kami sering tidak setia. Kami sering melakukan pilihan-pilihan yang salah. Kami sering kali melakukan tindakan-tindakan yang keliru. Padahal Engkau Tuhan setia, baik buat kami. Tapi kami sering kali gagal dalam pikiran, hati, perasaan kami. Keinginan kami cenderung melakukan hal-hal yang jahat. Motivasi kami seringkali melakukan menginginkan hal-hal yang jelek, yang buruk. Bahkan ketika kami melakukan hal yang baik sekalipun, kami melakukannya untuk diri kami sendiri. Dan biarlah hari ini kami menyadarinya di hadapan-Mu, Tuhan Yesus yang telah bangkit, yang telah mengalahkan kematian. Kami datang dengan kerendahan hati. Memang kami tidak bisa menyelamatkan diri kami sendiri.
Kami butuh kuasa kebangkitan-Mu untuk kami terus berjalan dalam pengudusan-Mu, untuk kami terus berjalan sampai nanti Engkau menyempurnakan kami. Terima kasih, Engkau bukan cuma sekedar menyelamatkan kami, Engkau menemani kami, Engkau mendampingi kami, Engkau menopang kami, sehingga iman kami tidak mungkin jatuh, keselamatan kami tidak mungkin hilang. Terima kasih Tuhan, Engkau yang akan menghantar kami, memegang tangan kami, sampai pada akhirnya. Itulah yang Kau lakukan buat kami. Ampuni kami kalau kami seringkali tidak sadar. Ampuni kami Tuhan. Dan biarlah anugerah-Mu, kasih karunia-Mu kembali memeluk kami, melayakkan kami, bukan karena kami baik, tetapi karena Engkau mulia dan baik. Biarlah kasih-Mu membalut hati kami, apapun kondisi kami hari ini, apapun yang kami hadapi hari ini Tuhan. Biarlah kasih-Mu Tuhan, ketidaksempurnaan kami tidak mencegah Engkau untuk memeluk kami hari ini. Terima kasih, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu. Dan bukan cuma itu saja Tuhan, biarlah firman-Mu hari ini dinyatakan. Bukan cuma sekedar menjadi pengetahuan, tetapi mengubah hati kami. Biarlah berita Injil-Mu disampaikan dan mengubah hati kami secara radikal dari dalam keluar Tuhan. Biarlah itu mengubah hidup kami, pikiran, hasrat kami, cita rasa kami dirubah oleh Injil-Mu Tuhan. Makasih kami bersyukur. Di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus Juru Selamat kami, dan Roh Kudus penolong kami, kami mengucap syukur, kami berdoa. Yang percaya bersama-sama katakan, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, kita hari ini merayakan seperti tadi sudah sampaikan oleh Bapak Gembala kita, Pak Arifin, bahwa kita merayakan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus. Sebenarnya setiap hari Minggu kita selalu merayakan itu ya. Karena Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga, hari Minggu. Nah, saya sebelumnya izinkan saya untuk menyambut teman-teman kita yang berasal dari Bali yang datang ke sini. Di sana libur, di Jawa nggak libur. Mereka libur panjang tuh ya, dari Nyepi sampai Galungan sampai hari ini ya. Nah, bisa bangkit berdiri sebentar teman-teman yang dari Denpasar. Mari kita sambut mereka. Mereka liburan ke Kota Malang ya. Oke, silakan duduk. Nah, teman-teman ini dari pelayanan di mana saya melayani dulu. Jadi sebelum ada rock, belum ada lembah pujian, belum ada gedung, kita belum punya gedung. Jadi masih sewa tempat, hotel, ya seperti kita, gonta-ganti hotel. Lalu ada lahir pelayanan remaja. Nah di situ saya pelayanan pertama kali. Saya lupa ya, saya kuliah itu 93, baru ada pelayanan remaja itu tahun berapa ya, 99 mungkin atau berapa ya, saya lupa. Dan sampai hari ini mereka turun-temurun memang dari generasi ke generasi. Dan ini generasi yang terakhir yang waktu saya tinggal masih ada ya, Meli ya, sekarang sudah berkeluarga dan beberapa teman-teman yang lain ya sudah ada yang pergi, ada yang ya biasa kehidupan kan pasti berubah ya. Dan yang bertahan di situ Meli dan adik-adiknya, saudara-saudaranya itu generasi setelah saya pergi diutus ke Gorontalo dan sampai hari ini terus dilanjutkan. Itu semua bukan karena siapa-siapa, itu pasti karena Tuhan ya. Dan berkembang juga waktu itu ya, jadi ada 2 pelayanan remaja, satu di Lembah Pujian, satu yang sekarang ada di tempatnya Pak David Limanto, jadi ada di Jalan Sesetan situ. Itu saja perkenalannya, nanti kita bisa lanjut kulinernya. Ya siap. Ya dan kedua saya mengapresiasi, kalau sudah lihat ada salib di sini ya toh. Nah, itu enggak tiba-tiba nongol sendiri gitu ya, itu ada orang yang membuatnya ya. Ya saya kasih apresiasi buat Dewi ya, Mbok Dewi ya, Bali nih, dari Bali nih. Mbok Lydia ya, yang ini pasti anaknya tukang kayu nih. Dia maku-maku sendiri, dia potong-potong sendiri, jadi akhirnya kayak gini ya. Itu untuk memvisualisasikan apa yang Tuhan Yesus lakukan, dan dibantu juga sama teman-teman dari tim Usher ya, tim UFO ya. Nah, puji Tuhan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan firman Tuhan. Kemarin waktu Jumat Agung kita sudah membahasnya, tapi kita akan melanjutkan. Dan kalau ada beberapa poin yang repetisi nggak apa-apa, karena kita perlu repetisi juga supaya kita ingat, supaya nggak lupa, karena kita sering lupa. Karena juga ada teman-teman kita yang juga
baru hadir bersama dengan kita, jadi mereka juga bisa ngikutin apa yang kemarin kita sudah bahas. Ya. Dan kemarin kita bahas tentang the fellowship of his suffering. Ya, kebangkitan tidak akan mungkin terjadi kalau tidak ada kematian dan penderitaan Yesus Kristus. Jadi meskipun itu tidak populer, ya saya harus menyampaikan kepada jemaat Tuhan bahwa kita mengalami persekutuan dengan penderitaannya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kebangkitannya. Nah, ini biasanya orang suka ini, wah kebangkitan. Kalau suffering aku enggak suka, ya menderita aku enggak suka. Tapi kalau saudara baca teksnya, saudara akan melihat bahwa kebangkitan Kristus itu tujuannya apa? Tujuannya supaya saudara mengalami kekuatan, kuasa, mampu menanggung segala penderitaan yang diakibatkan karena pemberitaan Injil. Ya, terus mengalahkan untuk apa? Untuk mengalahkan manusia lama kita yang terus masih ada di dalam diri kita, kedagingan kita. Nah, itu bersekutu dalam kematiannya. Tapi orang enggak suka. Orang berpikir kebangkitan Kristus itu adalah saya nanti diberkati. Ya. Saya punya kuasa di mulut saya, ini punya kuasa untuk mengubah segala sesuatu loh. Kalau saya ngomong ini pasti terjadi sesuatu. Nah, itu kita suka yang kayak gitu-gitu. Padahal itu di luar teks. Itu di luar apa yang Paulus sampaikan. Tapi kita pikirnya, Yesus bangkit. Berarti kita tidak mungkin mengalami sakit. Tidak mungkin kita mengalami kecelakaan. Tidak mungkin kita mengalami kerugian. Jadi Tuhan hanya digunakan sebagai alat. Tuhan bagi kita, Tuhan Yesus itu bagi kita hanya berguna, tidak berharga. Yesus bagi kita hanya useful, but not beautiful. Kita melihat kebangkitan, kuasa kebangkitan kayak gitu. Tapi hari ini kita akan belajar. Ya. Nah, mari kita bersama-sama baca sekali lagi firman Tuhan. Saya harus, judul hari ini The Power of His Resurrection. Ya, kita belajar dari ayat yang sama yang kita baca kemarin, Filipi 3 ayat 10-11. Yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah, saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan. Apakah kematian Kristus menjadi usang karena kebangkitannya? Kematian Kristus kan sudah, ngapain? Yesus sekarang sudah duduk di tahta memerintah, makanya kita akan diperlengkapi dengan kuasa Allah, kita akan mengalami kesuksesan, kita akan mengalami kemakmuran, kita akan mengalami kemenangan selama kita hidup di dunia ini. Kita akan mengalami kegagalan. Kalau ada kegagalan berarti itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Berarti masih hidup di dalam kutuk. Berarti hidup tidak diberkati sama Tuhan. Berarti hidup jauh dari Tuhan. Apakah benar pandangan seperti ini? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Apakah kematian Kristus menjadi usang karena kebangkitannya? Tentu tidak jawabannya. Kematian dan kebangkitan Kristus bukanlah dua peristiwa yang dapat dipisah-pisahkan. Karena salah satu dipandang telah selesai, sudah selesai, ya sudahlah itu kan angka awal aja, jalan setapak aja, langkah awal saja. Sehingga tidak lagi relevan buat kehidupan kita, kan sudah menang, sudah mati buat kita. Tapi tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Dan menganggap kebangkitan Kristus lebih relevan karena sekarang Kristus bangkit, hidup, duduk di tahta, memerintah. Baik kematian atau kebangkitan Kristus, kedua-duanya membentuk satu narasi Injil, berita keselamatan, peristiwa keselamatan yang utuh, yang tidak bisa dipisah-pisah. Itu yang harus kita pahami. Kematian Kristus sebagai pemenuhan dari keadilan Allah. Seharusnya kita yang mati dihukum, tetapi Kristus menggantikan, penal substitution. Ya. Kita digantikan oleh Kristus, sehingga keadilan Allah ditegakkan. Allah dipuaskan oleh pengorbanan Kristus. Tanpa kematiannya tidak ada pendamaian. Dan tidak mungkin ada kebangkitan. Pasti itu kan, kita masih terbelenggu dalam dosa. Kebangkitan sebagai apa? Sebagai pengesahan. Kalau tadi, kematian sebagai pemenuhan. Kebangkitan sebagai pengesahan dan aplikasi karya penebusan itu tersendiri. Itu sendiri maksudnya apa? Kebangkitan bukan tambahan. Ya. Bukan tambahan semata, ditempel gitu, bukan. Melainkan kesaksian ilahi bahwa pengorbanan Kristus diterima oleh Bapa sebagai korban yang sempurna. Ya, karena tidak ada yang bisa mengorbankan. Manusia yang sempurna tanpa dosa nggak ada. Lewat kebangkitan kita dipersatukan dengan Kristus, dengan kehidupan Kristus. Sehingga kita mampu hidup, menjalani hidup yang baru.
Itu tujuan kebangkitan. Kebangkitan memberikan jaminan bahwa kuasa maut, seperti tadi kita nyanyi, sudah dikalahkan. Ikatan-ikatan sudah dikalahkan. Kutuk-kutuk sudah dikalahkan. Masih perlu pelayanan pelepasan? Saya pikir tidak. Ya. Dan umat percaya mengalami kemenangan yang sama seperti yang Yesus telah terima waktu dia bangkit. Itu di union with Christ. Bersekutu, dipersatukan dengan kemenangan Kristus. Itu yang terjadi. Ya. Ini adalah satu kesatuan karya Kristus yang tidak boleh dipisah-pisah. Nah, Bapak Gereja, salah satu Bapak Gereja namanya Athanasius, ya, dia punya tulisan namanya on the Incarnation. Dia menegaskan, dia menulis mulai dari inkarnasi, kematian, kebangkitannya, bahkan kenaikannya nanti, kedatangannya yang kedua, itu adalah satu rangkaian karya penebusan anak Allah yang sempurna. Jadi tidak bisa dipisah-pisahin, nggak bisa dicabut sana sini sesuka hati kita. Kita tidak benar-benar bisa mengalami kemenangan kebangkitan Kristus jika kita tidak mengerti penghukuman salib Kristus dipenuhi, belum dipenuhi. Kita tidak bisa menang. Ya, biarkan anak-anak, tidak apa-apa ya Bapak Saudara. Jadi orto juga tidak perlu merasa tertuduh. Jadi lakukan apa yang teman-teman bisa lakukan. Tetap konsentrasi di sini, ya, karena Tuhan Yesus juga ngomongnya bawalah anak-anak itu datang kepadaku. Hari ini memang nggak ada Rocky, ya, oke, nggak masalah, ya. Nah, apa yang mau saya sampaikan dari awal? Injil sejati, kabar baik itu selalu memuat dua elemen, Kristus mati dan Kristus bangkit. Itu nggak bisa dipisahkan. Menghilangkan salah satunya itu merusak kerangka Injil yang sempurna. Itu yang nulis Paulus ya. 1 Korintus 15. Nah sekarang bagaimana kita sebagai orang percaya? Kalau memang salib itu masih sempurna kok, Pastor, Pak David, apa buktinya? Saudara mau bukti bahwa Yesus pernah memanggil murid-muridnya dan dia memberi syarat menjadi murid Yesus. Apa syaratnya? Kita dipanggil untuk memikul salib dan menyangkal diri. Masih dipakai loh salibnya. Memikul salib artinya mengidentifikasi diri kita, menyamakan, berpartisipasi dalam kematian Kristus, dalam penderitaan Kristus. Dan kebangkitannya itu berarti kita berjalan dalam pembaruan hidup, renewal. Dan mengalami kuasa kebangkitan. Jadi masih dipakai. Jadi tidak usang pesan Injil karena kebangkitannya, pesan-pesan kematiannya karena berita kebangkitannya. Tanpa kematian tidak ada penghapusan dosa. Tetapi juga sebaliknya tanpa kebangkitan tidak ada jaminan kemenangan untuk saudara mengalahkan kebiasaan buruk saudara, dosa-dosa saudara yang masih mengikat. Masih bisa berdosa kan? Iya. Saudara akan tidak bisa mengalami hidup baru itu seperti apa tanpa kuasa Kristus, kebangkitan Kristus. Keduanya tetap penting, saling melengkapi dalam satu narasi Injil yang sempurna. Saya buktikan lagi, kematian Kristus tidak akan pernah usang atau kehilangan relevansinya. Bahkan ketika kita telah memasuki kekekalan sekalipun, justru kematian Kristus, pengorbanan Kristus menjadi fondasi, menjadi pusat penyembahan di kekekalan. Saudara percaya? Lihat di Wahyu 5 ayat 6-9. Dikatakan di situ Yesus digambarkan sebagai anak domba yang telah disembelih. Ya, meskipun ia hidup di kekekalan, Kristus telah hidup di kekekalan, gambar dan gelarnya tetap terikat pada peristiwa penyaliban. Karena di sanalah kasih dan keadilan Allah sudah digenapi. Dan bukan cuma itu saja, kita gerejanya di kekekalan menyembah, di surga kita menyembah, di langit bumi yang baru kita menyembah, orang-orang yang telah ditebus, orang-orang kudusnya menyanyikan puji-pujian kepada anak domba Allah. Wahyu 5, 12, 13. Jadi masih relevan. Itu menandakan bahwa kematiannya tetap dirayakan sebagai sebuah aksi penyelamatan yang satu-satunya dan kekal. Wow, itu keren loh saudara. Dan menyedihkan jika kita menganggap itu usang hari ini di dunia. Sedangkan di surga itu menjadi pusat, menjadi pondasi bagaimana nanti orang-orang kudus yang telah ditebus menyembah. Layak engkau anak domba yang telah disembelih. Gagal kita nanti. Gagal paham. Nah apa yang saya mau sampaikan hari ini Bapak Ibu Saudara?
melalui perenungan pembacaan Alkitab hari ini, Paulus, firman Tuhan rindu, Rasul Paulus rindu, ya, bahwa umat Tuhan itu memiliki hasrat yang baru, kerinduan yang baru untuk memanifestasikan kehidupan Kristus, untuk memanifestasikan kebangkitan Kristus di dalam kehidupan kita. Ya. Melalui pengenalan akan kebangkitannya. Itu yang disampaikan oleh Paulus, Rasul Paulus. Nah, pengharapan apa saja yang terdapat di dalamnya. Bagaimana kita dapat yakin bahwa kita mampu menghidupi kehidupan Kristus itu. Gimana caranya sih? Kok aku enggak yakin ya? Aku bisa menghidupi kebangkitan Kristus. Seperti apa? Nah, mari kita bersama-sama baca ya. Lihat, karena kemarin minggu lalu saya sudah sampaikan. Nah, pada bagian pasal ketiga ini, Rasul Paulus sedang menekankan bahwa portofolionya, CV-nya, resumenya itu tidak memiliki arti dibanding dengan pengenalan akan Kristus. Itu kan ayat yang tadi dibacakan oleh Angel ya di awal ibadah ya. Ayatnya di sini. Lanjut. Ya, saya sudah kemarin sampaikan ya. Filipi 3, 4, ayat 4 sampai 6. Sekalipun juga aku ada alasan untuk mengandalkan hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat mengandalkan pada hal-hal lahiriah, diulang berapa kali itu? Aku ini lebih lagi. Aku bisa menyombongkan diri lewat hal-hal lahiriah yang nampak di luar. Disunat pada hari ke-8. Ya, dari bangsa Israel, suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang prinsip, wah bisa dikalahkan. Aku hukum Taurat terhadap hukum Taurat, prinsip-prinsipnya, aku ngejos. Luar biasa ya. Orang Farisi, hafal ya. Dalam kegiatan, tidak main-main, penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, sempurna, perfecto. Paulus ngomong, tapi itu semua tidak berarti dibandingkan dengan pengenalan akan Kristus. Kenapa Paulus ngomong seperti ini? Karena ada orang-orang yang hendak mengacaukan jemaat Filipi dengan pemahaman Injil palsu, Injil yang salah. Ini kelompok dari Judaizer. Yang bertumpu pada tanda-tanda lahiriah. Kalau kamu melakukan ini, kalau kamu bikin ini, maka Tuhan akan berkenan kepadamu. Kalau kamu melakukan, kalau kamu memberikan persepuluhan, Tuhan nanti akan memberkati, Tuhan akan melindungi, membukakan tingkap-tingkap langit, Tuhan akan menyingkirkan kau dari belalang-belalang perahap. Tampilan-tampilan luar itu penting. Itu akan membuat Tuhan berkenan kepadamu. Tapi Paulus dengan keras, ini salah satu surat yang keras juga selain surat Galatia. Karena ada orang yang ingin mengacaukan jemaat Tuhan. Paulus marah. Jadi yang ingin mengandalkan hal-hal lahiriah. Dikatakan oleh Paulus seperti apa? Lanjut. Ya, dikatakan di situ ya. Hati-hatilah 3 kali tuh, ada berapa kali tuh saya kasih tanda 3 kan. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, men. Ini orang-orang yang percaya tapi sifatnya lebih buruk dari orang kafir. Paulus tidak main-main nyebutnya. Anjing-anjing. Yang hendak menambahkan sesuatu kepada apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan. Keselamatan yang sempurna tapi mau ditambahkan dengan perbuatan. Hal-hal lahiriah. Paulus ngomong apa? Anjing-anjing. Hati-hati terhadap pekerja-pekerja pelayan Tuhan nih. Pekerja-pekerja yang jahat. Bukan berarti yang tidak melayani Tuhan lebih baik, enggak, sama aja sih. Ya. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Terus dijelasin sama Paulus. Kalau kita ini sebenarnya beda. Hei jemaat Filipi, kita ini bukan orang yang bersunat secara fisik. Kita ini bukan beribadah secara lahiriah. Kita ini beribadah oleh Roh Allah. Cirinya apa orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Roh Allah? Dia bermegah dalam Kristus saja. Bukan pada tanda-tanda lahiriahnya ditulis lagi. Dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Orang yang percaya sama Tuhan Yesus, orang yang sadar bahwa dia sudah diselamatkan, ditebus, percaya kepada Tuhan Yesus, itu adalah orang yang pasti bermegah di dalam Kristus. Tanyakan di dalam hati kita, apakah kita sudah bermegah di dalam Kristus? Apakah kita bermegah karena keluarga kita baik, pelayanan kita oke, bisnis kita lancar, itu yang kita megahkan? Ciri orang
yang sudah ditebus, diselamatkan sama Tuhan, dia akan bermegah hanya di dalam Kristus. Sebaliknya Rasul Paulus menekankan betapa mahalnya pengenalan yang sejati itu. Pengenalan akan Kristus. Paulus yang dahulu dikenal sebagai musuh iman, teroris, ya. Dia nangkepin orang, dia siksa orang, ya, karena percaya kepada Injil. Sekarang berbalik 180 derajat, memandang kekayaan rohani di dalam Kristus jauh melampaui pencapaian-pencapaian dunia yang pernah dia bikin, yang pernah dia terima. Filipi 3 ayat 8-7. Tetapi apa yang dulu merupakan keuntungan, sekarang kuanggap rugi. Kalau kita kebalikannya ya. Kita kebalikannya ya, sudah bikin kata-kata sendiri ya. Kita kebalikan. Ikut Tuhan, katanya ada terobosan. Ini masalah terus ya. Satu masalah belum selesai, masalah lain datang. Dulu sebelum bertobat, aku lebih baik dari ini. Tokoku rame, gak pernah sepi. Sekarang ikut Tuhan, tokoku sepi. Kita kebalikan dari Rasul Paulus. Rasul Paulus dulu kesuksesanku, kehebatanku, gak ada apa-apanya. Sekarang kuanggap rugi. Dikeluarin dari lajur kredit, dibuang ke debit. Kemarin minggu lalu hari Jumat saya ngomong ya. Yang dikredit itu hanya ada Yesus Kristus. Aku anggap rugi, itu bahasa aslinya kayak itu, account, dihitung. Malahan akselerasinya naik. Malahan segala sesuatu, dia ngomong segala sesuatu. Ku anggap rugi. Kalau segala sesuatu itu apa berarti? Kemarin saya sudah sebutnya, termasuk parenting, termasuk pencapaianmu, termasuk sekolahmu, kuliahmu, apapun itu, segala sesuatu. Jika dibandingkan dengan pengejaran akan pengenalan Kristus, Rasul Paulus ngomong apa? Itu ku anggap rugi. Bukan berarti tidak boleh sekolah loh ya. Bukan berarti tidak boleh kuliah loh. Saya kemarin sudah jelasin ya. Tapi itu bukan menjadikan identitas, makna hidupmu atau pusat hidupmu. Kamu tetap boleh sekolah, tapi itu tidak menentukan identitasmu. Kamu bisa sekolah di sekolah kampung, tapi itu tidak menentukan identitasmu. Kamu boleh sekolah di luar negeri, luar angkasa, luar planet. Tapi kalau itu menentukan identitasmu, lebih dari Kristus yang telah bangkit, kita rugi. Karena pengenalan akan Kristus, ditambahin bukan cuma karena Kristus. Pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Semuanya, sebutin aja. Itu bisa suami saudara, istri saudara, anak saudara, cucu saudara, pekerjaan saudara, pencapaian saudara. Apakah itu di atas kemuliaan Kristus? Paulus keras. Disebutin semuanya, karena dialah reasonnya, aku telah melepaskan semua, aku membuang semuanya. Dan menganggapnya kotoran, bahasa aslinya bukan sampah, kotoran. Supaya aku apa? Tujuannya apa? Memperoleh Kristus. Kembalikan dengan kita. Kita ikut Kristus supaya Yesus bisa bikin sesuatu dalam hidupku nih. Aku bisa diberkati, aku nanti dilindungi, nanti aku dikasih hikmat, nanti kalau dikasih hikmat nanti aku bisa sukses. Kita ikut Tuhan karena apa yang bisa Yesus lakukan buat hidup kita. Tetapi Paulus, aku mengikut Yesus supaya mendapatkan Yesus. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita ikut Tuhan karena apa yang bisa Yesus bikin, atau karena apa yang sudah Yesus bikin di kayu salib? Apakah kita mengikut Tuhan karena berkat-berkatnya, atau untuk mendapatkan Yesusnya? Kita seharusnya ikut Yesus untuk mendapatkan Yesus. Lanjut. Nanti kita lihat, supaya kita lihat gambarannya kemarin yang kita bahas apa. Kemarin kita sudah bahas yang ini ya, persekutuan dalam penderitaannya. Ini kalimat induknya. Yang ku kehendaki ialah mengenal. Gimana caranya mengenal Kristus, mengenal dia itu kan Kristus. Gimana caranya mengenal Kristus? Bukan baca buku tentang Yesus, belajar doktrin tentang Yesus, kristologi, yang baru kuliah nih, yang baru lulus ya. Ya kuliah, kristologi. Bukan, ini mengenal gimana caranya. Itu memang salah satu yang membantu, tapi itu baru kognitif, intelektual. Caranya gimana? Kamu harus bersekutu. Gimana saya supaya mengenal istri saya? Ya saya bersekutu, ya kan? Ya. Persekutuan, fellowship. Fellowshipnya enggak enak. Fellowship dalam penderitaannya. Nah ini orang yang enggak mau.
dikasih cara. Aku mau mengenal Tuhan, gimana caranya? Paulus kasih cara. Kamu mau mengenal di Yesus, ini caranya. Dan persekutuan. Dan itu dalam bahasa struktur bahasa Yunaninya, dan itu ditulis kai. Kai itu bisa penambahan dan, tapi juga bisa penjelasan, yaitu. Nah kalau dibaca yaitu, itu bisa berbeda artinya. Yang kuhendaki ialah mengenal Dia. Caranya yaitu persekutuan dalam penderitaannya. Yaitu kuasa kebangkitannya. Dan kemarin kita sudah bahas ini. Kalau saudara mau ngikutin nanti bisa lihat YouTube-nya. Ya, biar nambah subscriber. Jangan bilang-bilang. Ya. Nah, tapi hari ini kita membahas ini. Tapi ini terkait satu dengan yang lain. Dan di mana ada tujuannya? Yang tadi di sini persekutuan dalam penderitaannya tujuannya apa? Menjadi serupa dalam kematiannya. Tapi yang di sini nanti kamu punya pengharapan kebangkitan dari antara orang mati. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Lanjut. Ini yang kita akan bahas hari ini. Poin di sini ya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya supaya aku akhirnya beroleh attain kebangkitan dari antara orang mati. Apa sih maknanya ini? Mengenal dan memperoleh. Oke, baik kita mulai dari yang knowing dulu. Know. Lanjut. Ya, kita rekap ya. Are you ready? Mari kita rekap. Apa itu rekap? Kalibrasi dan terat. Ya, asik. Oke, yuk kita siap-siap. Nah, kata Yunani yang dipakai itu adalah, kemarin saya sudah sampaikan kata dasarnya itu ginosko. Kata yang dipakai genonai. Ya, bacanya gimana enggak tahu lah ya, saya bukan orang Yunani kan. Saya orang Madura nih ngomongnya gitu ya. Yang mengandung makna itu bukan cuma sekedar mengetahui, tetapi mengetahui dengan mengenal lebih dalam. Mengenal bukan secara informasi, bukan secara kognitif, intelektual, tapi mengenal secara relasi, secara personal, secara intim. Dalam konteks tertentu, ginosko itu diartikan seperti hubungan suami istri. Literally hubungan suami istri. Konteks tertentu ya. Ya, dalam konteks tertentu makanya itu personal. Makanya pernikahan itu bukan untuk orang yang main-main. Itu untuk orang yang benar-benar mau mengenal satu dengan yang lain. Bukan cuma bagusnya, enaknya, tapi juga termasuk buruknya, jeleknya. Satu paket kan. Nah itu ginosko asalnya gitu. Nah kalau saudara mau lihat itu di terjemahan Septuaginta untuk Kejadian 4 ayat 1. Kejadian 4 ayat 1 itu bunyinya, lalu Adam bersetubuh dengan Hawa. Bersetubuh itu pakai kata yada. Yada itu kalau diterjemahkan ke bahasa Yunani, Septuaginta, itu munculnya ginosko. Sudahkah saudara mengenal Kristus secara personal, bukan secara rombongan? Ini kan rombongan ya. Jadi kalau musiknya enak-enak saudara, moodnya enak. Aku mengalami mujizat Tuhan, kuasa Tuhan. Kenapa? Aku nangis. Ya saudara nonton konser yang lain bisa nangis juga soalnya. Ya kan? Karena musik itu kan menyentuh hati, apalagi ada visualisasi, atmosfer dibangun. Merinding aku, di kuburan juga merinding men. Ya kan? Ya pegang listrik juga merinding, marah nyetrum. Ya. Nggak cukup saudara, itu tidak mengubah hati. Karena di konser-konser tertentu saudara merinding. Keren ini. Saudara harus punya pengenalan secara personal. Nah, dalam iman Kristen, tadi saya sempat wawancara salah satu orang, tidak perlu disebut namanya ya. Ya, inisialnya adalah ya Natasha. Inisial. Ya. Mengenal itu tentu dimulai dari mengetahui kan. Tidak langsung tiba-tiba aku mengenal, enggak, mengetahui dulu. Memang prosesnya mengetahui. Mengetahui dimulai dari apa yang kita suka. Kita enggak mungkin cari tahu kalau kita enggak suka, benar enggak? Ya, aku tanya Angel tadi. Tadi tanya Angel, kamu kenal Diki gimana Angel? Pertama ya cuma biasa gini aja, tapi nanti begitu ada beberapa tahu informasi yang menarik, wah dia cari tahu. Benar enggak? Coba lihat periksa reel saudara. Yang banyak muncul itu yang pasti yang saudara sering cari toh. Coba lihat TikTok saudara. Yang sering muncul itu yang sering saudara cari kan? Kenapa saudara cari? Karena saudara suka. Kalau isinya reelsmu atau TikTokmu muncul keluar olahraga, ya karena Anda lihat olahraga terus, politik sama. Kita semua mencari apa yang kita suka. Itu langkah awal.
Baru setelah itu mengenal, asik juga ya nih Angel orangnya, asik juga ya Diki anaknya pendiam, ya gitu tadi ngomongnya anak pendiam ya. Baru setelah itu ada informasi-informasi lain, kok menarik ya, dikepoin ya. Kok Angel lucu juga ya, dikepoin gitu. Asik. Akhirnya cemiwiw ya. Akhirnya jadi ya. Dan sebentar lagi mau menikah. Kan itu dimulai dari itu kan, ya benar kan? Itu bisa terjadi secara natural, itu kebetulan natural. Atau bisa juga secara terpaksa. Pertama enggak mau. Akhirnya nanti mau. Ya, muncullah Kimi. Mana Kimi? Mana ada ya? Ya. Tapi secara terpaksa juga. Itu sebagai penggerak awal. Bagaimana dengan kita? Di dalam iman Kristen, karya penebusan Kristus bukan hanya menebus kita dari dosa dan menjadikan kita orang baik, bahkan versi terbaik kita. Itu bukan tujuan Tuhan. Tetapi ini kisah tentang Allah yang lebih dahulu membangkitkan kita dari kematian akibat dosa. Kita ini sudah mati karena dosa. Kalau orang mati itu gimana? Bukan sakit, bukan pingsan, bukan setengah mati, sepertiga mati, tapi mati total. Kayak HP kalau mati total, aduh wes dak kena diopo-opo no iki, mate ya, selesai. Beli lagi yang baru, ya kan? Mati total. Mati total artinya tidak berespon. Itu kondisi kita waktu kita berdosa, belum mengenal Tuhan. Gimana caranya Tuhan membangkitkan kita, menyelamatkan kita? Dia perlu membangkitkan kita dulu. Dengan cara melahirbarukan kita. Jadi bukan bertobat dulu, Anda dilahirbarukan. Gimana saudara bisa bertobat? Wong mati kok. Logik enggak? Alkitab memberikan logika yang bagus. Logika teologi yang baik. Tidak ada seorang pun bisa bertobat karena mati. Makanya Tuhan datang dulu berinisiatif. Aku bangkitkan anak ini. Hatinya sudah mati karena dosa. Dibangkitkan. Sehingga bisa berespon. Itulah yang namanya proses kelahiran baru. Baptisan bukan proses kelahiran baru. Baptisan adalah deklarasi kita menjadi murid Kristus dan menjalani kehidupan kebangkitan Kristus dalam diri kita. Respon kita kok bisa berespon lalu memutuskan dibaptis, itu karena Anda telah dilahirkan baru dulu. Bisa berespon kepada Tuhan. Artinya Anda diberi hati dan roh yang baru. Dari hati roh yang baru inilah muncul yang namanya, kok aku kayaknya pengen ya belajar tentang Tuhan ya. Berespon tuh. Kok pengen ya belajar Alkitab ya. Kok pengen ya aku dimuridkan ya. Kok pengen ya aku beribadah ya. Siapa yang membuat itu? Tuhan yang menaruh itu dalam hati kita. Allah terlebih dahulu mengenal, memilih dan mengejar kita. Kita yang dulu masih musuhnya Allah dikejar sama Tuhan. Dikasih iman, dikasih anugerah sehingga kita percaya. Allah yang berinisiatif mencari manusia, menyatakan dirinya, memberikan kasih karunia-Nya. Melalui Roh Kudus Allah memberikan iman dalam diri kita supaya kita percaya. Allah menjadikan kita ciptaan yang baru. Apa artinya ciptaan yang baru? Allah memberikan hati dan roh yang baru. Apa hati itu? Kenapa kok hati? Hati itu pusat di mana kita punya cita rasa, punya selera, punya hasrat. Kalau ini tidak diubahkan, hidupmu tidak berubah. Hidup kita tidak berubah hanya dikasih langkah-langkah modifikasi perilaku untuk berubah. Lakukan ini. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga. Oke lakukan, hidupmu berubah. Enggak. Kalau hatinya, hasrat hatinya, cita rasa hatinya, selera hatinya tidak berubah, hidupmu tidak berubah. Kenapa kok kita tidak bisa mengalahkan dosa? Dan memang kita tidak bisa mengalahkan dosa. Kenapa kita enggak perlu lagi melawan dosa? Kenapa? Karena pasti gagal kita melawan dosa. Yang kita harus lakukan bukan melawan dosa. Mengubah cita rasa selera hati kita yang salah. Diarahkan kepada keindahan, kemuliaan, keberhargaan Kristus. Begitu keindahan, keberhargaan Kristus jauh lebih besar dari hasrat hatimu. Anda dan saya bisa ngomong seperti Paulus ngomong. Semua aku anggap sampah. Kita mampu menyampahkan seluruh isi dunia ini. Dunia semakin redup, Kristus semakin bersinar di dalam diri kita. Lanjut. Kemarin saya sebut ya, supaya ingat lagi. What the heart love, the will chooses. Ya. Terus
and the mind justify. Apa yang hati cintai, kehendak memilih, pikiran membenarkan. Ini proses pertobatan. Tapi kita selalu bikinnya dari luar ke dalam. Bikin ini, lakukan ini. Belum pelayanan pelepasan ya? Pelayanan pelepasan dulu, nanti hidupmu udah berubah. Enggak, kalau hatinya masih tidak berubah, dia tetap tidak berubah kok. Apa yang hati cintai, kehendak memilih, pikiran membenarkan. Terus dieksekusi oleh tubuh. Perasaan berkata, enak juga, nyaman. Ulang lagi dari depan, hati mencintai, kehendak memilih, pikiran membenarkan, tubuh mengeksekusi, perasaan, nyaman, asik. Semua berasal dari hati yang kita inginkan. Tidak peduli saudara berusaha mengubah sikap saudara, tiap tahun bikin resolusi, mau berubah. Bahkan saudara bertekad, aku akan rubah kehendakku. Tetapi kalau hatimu tetap menginginkan hal yang salah, ya tetap saja salah. Satu-satunya cara supaya kita bisa mengalahkan dosa bukanlah dengan melawannya, dengan berbagai jenis langkah-langkah. Satu-satunya cara supaya kita bisa mengalahkan dosa adalah mengubah hasrat hati kita dari yang sampah kepada Kristus. Gereja adalah sarana anugerah itu. Gereja bukan mau modifikasi perilaku orang. Gereja itu mengarahkan hasrat hati, itu pemuritan yang sejati. Pemuritan harus mengarahkan cinta kita. Kemarin saya sudah ngomong kan, kita ini manusia bukan manusia thinkers, but lovers. Betul? Kita ini tidak berubah karena apa yang kita tahu, betul ya? Merokok dapat membunuhmu, tahu kita. Merokok ini bisa membunuh paru-paru, tetap aja ngerokok kan? Olahraga itu hal yang baik, bangun pagi, makan makanan sehat, jangan makanan yang ultra proses ya. Ultra food kan itu susu itu kan. Ultra proses ya kan. Saudara tahu teorinya karena seliwar-seliwar di FYP saudara, enggak boleh makan ini bisa menyebabkan kanker, makan itu bisa menyebabkan ini. Tapi saudara tetap makan toh, seblak saudara makan, tetap enak ya. Iya kan? Kita tahu tapi hati kita menginginkan. Orang yang kena diabetes itu, enggak boleh makan gula. Tahu dia, tapi nanti curi-curi kesempatan. Dia tahu itu berbahaya tapi dia lakukan. Betul enggak? Apa yang saudara tahu tentang Tuhan enggak bisa mengubah saudara. Kalau hatimu tidak dirubah. Dan Allah telah melubah hati kita. Menaruh itu dalam hati kita. Kenapa kita tidak berubah? Karena banyak berhala di hati kita. Banyak ilah-ilah lain di hati kita. Allah-Allah palsu di dalam diri kita. Apa berhala lain itu? Berhala-berhala itu. Segala sesuatu yang menarik hati dan imajinasi kita lebih daripada Tuhan, itu berhala. Yang namanya manusia itu punya imajinasi dan keinginan hati. Ketika keinginan hati saudara, imajinasi saudara lebih daripada Tuhan, itu berhala. Berhala itu bukan yang jahat. Berhala itu adalah sesuatu yang baik yang menggantikan Tuhan. Itu bisa parenting saudara, sekolah saudara, pendidikan saudara, latar belakang saudara, suku saudara, status saudara. Semua hal yang baik, pelayanan saudara, ibadah saudara, moral saudara yang baik, itu bisa jadi berhala. Bukan hal yang jahat. Kenapa kita gagal punya hasrat melihat keindahan Kristus, mengenal Kristus lebih dalam? Ya kebiasaan dari luar juga. Itu membangun ritual ibadah kita dalam tanda kutip. Dunia membentuk kita, sehingga kita punya ritual ibadah menyembah ala-ala palsu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mengulang sedikit. Nah, gimana caranya mengecek? Ini yang minggu lalu enggak saya munculkan. Gimana caranya kita, kamera dong. Nanti geser-geser ini orang enggak? Nanti kan yang di studio, yang mana yang di rumah kan ada, pendetanya rapture, makanya kan ada di sini. Kok saya kan ada diangkat ya? Ini oke. Ya, biar enggak tegang saudara. Gimana kita checking berhala di hati kita? Saya ajukan sekitar 4 pertanyaan buat bahan refleksi kita. Ya, ini refleksi. Yang tadi sebelumnya munculin lagi. Nah, ini bisa difoto ya. Hati itu tempat mencintai, menginginkan, menyembah. Hati kita ini bisa kayak gitu loh. Kehendak itu memilih. Milih yang mana ya? Pikiran itu membenarkan, asik juga.
lihat pohon pengetahuan baik dan kayaknya buahnya memberikan hikmat nih, pengetahuan, asik juga ini kayaknya. Baik. Tubuh mengeksekusi, pikiran membenarkan, tubuh mengeksekusi. Diambil, dipegang, dimakan. Perasaan merasa enak. Siapa bilang bisa mati? Buktinya enggak mati, cuma telanjang. Ya kan? Enak ini kok buktinya telanjang. Nah ini dia prosesnya. Kalau saudara mau bertobat, gak bisa dilakukan hanya lewat perilaku. Hatimu dulu berubah. Oke lanjut. 4 pertanyaan supaya bisa checking berhala kita, refleksi hatinya. Apa ketakutan terbesar di dalam hidup kita? Apa yang menjadi mimpi buruk terbesar dalam kehidupan kita? Sehingga saudara harus effort untuk menghindari mimpi buruk itu terjadi. Itu bisa jadi berhala kita. Aku tidak mau nanti ya itu terulang lagi terjadi. Dia akan mengenakan seluruh tenaganya, seluruh keuangannya, seluruh dayanya, apa saja dia lakukan supaya mimpi buruk itu tidak terjadi. Dan itu bisa jadi tujuan hidup saudara. Itu bisa mendrive hidup saudara. Itu bisa jadi berhala saudara. Yang kedua, apakah kebahagiaan terbesar di dalam hidup kita? Apa yang kau cari? Kebahagiaan apa yang kau cari? Dan kau mengusahakannya. Effortmu ditunjukkan lebih dari semuanya untuk mencapai itu. Umum ini. Yang ketiga ini pengandaian. Seandainya Tuhan ambil satu persatu segala sesuatu di dalam hidup kita, mana kira-kira yang paling kita pertahankan? Sebutkan dari 10, 3 saja. 1, apa? Mertua? 2, 3. Apa kira-kira yang paling engkau akan pertahankan? Kalau Tuhan ambil satu persatu, ini enggak boleh. Itu berhala. Yang ketiga, seandainya kita memiliki kuasa yang tidak terbatas untuk melakukan, untuk mengubah, untuk mendapatkan apa saja, kira-kira apa yang kita lakukan? Itu bisa jadi berhala kita. Sudah? Renungkan 4 refleksi ini bisa untuk checking awal berhala hati kita. Lanjut, yang kedua. Dan kuasa kebangkitannya. Tujuannya adalah supaya kita memiliki kuasa kebangkitannya. Melalui kuasa kebangkitannya kita bisa mengenal Tuhan, bisa mengenal Kristus. Supaya nanti akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Maksudnya apa sih ini? Ya, sulit loh. Ini ayatnya pendek tapi sebenarnya tidak sesimpel itu. Pertanyaannya adalah mengapa Kristus harus bangkit? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Arifin. Lanjut. Mengapa kebangkitan? Mengapa Kristus harus bangkit? 1 Korintus 15 ayat 14, 17, 19 dikatakan kalau Kristus tidak bangkit maka sia-sia pemberitaan kita. Kalau kita menginjil sia-sia, orang tidak bangkit kok Tuhan Yesus mati. Sia-sia juga kepercayaan kita, disebut beberapa kali itu. Kalau Kristus sudah bangkit, sia-sia kamu punya iman. Kalau kamu cuma berharap di dunia ini, dan tidak ada jamin di dunia yang akan datang, ya, kita ini adalah orang-orang yang paling malang dari semua orang yang ada. Memang kita orang Malang kok. Kan di Malang kita. Kita adalah orang-orang yang paling malang, yang paling sial. Kalau kita cuma mau punya pengharapan Kristus itu hanya di dunia ini saja, tapi Kristus tidak bisa menjamin di dunia yang akan datang. Yaitu di dunia setelah kematian. Kita ini orang-orang yang sangat-sangat perlu dikasihani. Tapi tidak seperti itu. Makanya Yesus bangkit. Jika Yesus tidak dibangkitkan, maka runtuhlah semua keindahan Injil. Seluruh rangkaian Injil akan runtuh semua. Tapi puji Tuhan, Allah membangkitkan Kristus. Nah ini yang saya temukan nih. Roma 4 ayat 25. Waktu saya baca ini, wow keren ini. Roma 4 ayat 25. Dikatakan yaitu Yesus yang diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Apa pembenaran? Yang sudah belajar kelas Excel itu ngerti. Justification. Jadi justification kita, pembenaran kita oleh Allah itu dijamin dengan kebangkitannya. Artinya kita akan selalu kedapatan benar. Kita tidak pernah kehilangan status orang benar kita. Dijamin oleh kebangkitannya. Sebab dia hidup, itu jaminan. Waktu saudara nyanyi itu, ada hari esok. Hari esok itu terjemahan saudara apa di pikiran saudara? Hari esok anak-anakku nanti kuliah. Punya cucu yang baik.
Bukan itu saudara, tapi kebanyakan orang mikirnya gitu. Hari esok, masa depanku cerah, anak-anakku semua wah melayani Tuhan. Bukan itu, hari esok itu jaminan. Apa yang sudah aku mulai dengan membenarkan kamu, dengan membenarkan kita, itu akan Tuhan lanjutkan di masa sekarang sampai masa depan. Dan itu dijamin oleh Yesus, aku bangkit. Jadi pembenaranmu tidak akan pernah sia-sia. Kamu tetap orang benar. Dulu, hari ini, sampai nanti. Karena aku bangkit. Wow, waktu saya baca ini, wow. Ya. Kemana aja selama ini jadi pendeta. Kebangkitannya menjadi jaminan bahwa kita yang telah bersatu dengan Kristus dalam iman akan dibenarkan terus. Allah menguatkan putusan pembenaran itu dengan membangkitkan Kristus. Kebangkitannya adalah bukti bahwa kuasa maut telah dikalahkan dan kita pun dapat hidup dalam kebenarannya. Aku tidak bisa hidup dalam kebenaran Allah. Aku masih lemah. Hei, Allah telah bangkit. Allah telah membangkitkan Kristus. Aku masih terikat ini. Sulit sekali aku berubah. Pergaulanku buruk, lingkunganku buruk. Aku tidak bisa melakukan banyak hal. Ya hidupku gini-gini aja. Hei, Yesus telah bangkit. Yesus telah menjamin pembenaranmu. Kamu orang benar bukan karena kamu berbuat benar. Kamu dibenarkan karena anugerah Allah. Itu di ayat 9 kan Paulus ngomong gitu. Di pasal 3. Dan Petrus juga sama. Ini waktu saya baca ini keren ya. Dikatakan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus karena rahmat-Nya yang besar, anugerah. Telah melahirkan kita kembali. Bayangin, coba baca. Telah melahirkan kita kembali oleh apa? Kebangkitan Yesus. Jadi waktu kita proses kelahiran kembali, di situ ada jaminan kebangkitan Kristus. Bahwa kamu setelah mendapatkan anugerah dan dilahirkan kembali, engkau punya kemampuan untuk engkau hidup kudus bagi Allah. Hidup kudus sulit di tengah dunia yang penuh dosa ini. Allah menjamin dengan kebangkitan. Siapa yang di sini telah dilahirkan kembali? Itu bukan cuma sekedar hal biasa. Ada jaminannya bahwa kamu bisa menghidupi kelahiran barumu itu. Apa jaminannya? Yesus bangkit. Itu ada hari esok itu maksudnya itu. Ya, Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan kayak lagu tadi. Apa harapannya? Oh, cuanku bertambah. Ya, kriptoku naik. Sahamku cuan semua. Bukan. Untuk menerima, ini dia, suatu bagian yang tidak dapat binasa. Wow. Yang kedua, tidak dapat cemar, tidak dapat layu. Di mana? Disimpan di mana? Di Bank Eropa, di Swiss Bank, tersimpan di surga bagi kamu. Disil, dijamin dengan kebangkitan Kristus. Ini yang disebut ada hari esok buat kita semua. Mungkin kau masih menderita penyakit yang belum sembuh. Waktu dengar ayat, ada sesuatu. Tubuhku mungkin sakit dan layu, tidak bisa sembuh, belum sembuh. Tapi Kristus menjamin. Wah. Kebangkitan Kristus adalah dasar dari hidup baru kita. Ayo, siapa yang sudah ngaku, aku sudah hidup baru nih, lahir baru, sudah dibaptis juga, sudah mengambil keputusan untuk dibaptis. Ya. Apa landasannya untuk kita bisa berkata seperti itu? Kebangkitan Kristus. Karena Kristus hidup, kita pun menerima hidup yang baru. Kebangkitan bukan hanya simbol, tetapi kekuatan nyata yang menghidupkan kita secara rohani. Jadi, sulitkah kita mengalahkan kebiasaan buruk kita? Sulitkah kita mengalahkan dosa-dosa kita? Sulit memang. Tetapi ada jaminannya, pembenaran kita dijamin oleh kebangkitan Kristus. Ini yang menjadi haram, bukan cuma itu saja. Kristus menjaminnya dengan apa? Kamu pun nanti akan dibangkitkan dari kematian. Dari tubuhmu yang karena dosa ini fana, tubuh ini mati, tetapi kamu hidup. Nah kalau saudara baca teksnya tadi, Rasul Paulus memulainya dengan kebangkitan. Dan Yesus memang, Paulus memulainya dengan kebangkitan dan dia cerita tentang penderitaan toh. Tetapi kehidupan Kristus, itu kehidupan Kristus. Kehidupan Kristus dimulainya dari mana? Penderitaan. Yang seharusnya kita tanggung. Penderitaan, dia menderita sampai taat, sampai di kayu salib mati. Dan bangkit. Itu prosesnya Yesus kan. Tetapi prosesnya kita sebagai orang percaya.
dikasih modal sama Tuhan, aku sudah bangkit. Tetapi dalam kebangkitanku ini, kamu tetap akan mengalami banyak cobaan selama kamu hidup di dunia ini. Ya, benar enggak? Tapi kebangkitanku ini akan menjadi kekuatan bagi kita semuanya di tempat ini. Memang peperangan sudah dimenangkan, Yesus sudah menang. Tapi saudara jangan lupa, ada pertempuran yang saudara harus bereskan. Saya ulang ya, kemenangan sudah dimenangkan oleh Kristus, tetapi selama kita hidup di dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini, ada pertempuran yang harus kita bereskan. Masih kita bereskan. Dan itu tidak bisa pakai dengan kekuatan. Itu harus pakai dengan kekuatan. Makanya Yesus mengutus apa? Roh Kudus. Roh yang sama yang membangkitkan Kristus dari kematian. Sekarang ada di dalam diri kita. Jadi yang dalam diri kita bukan Tuhan Yesus. Di mana Yesus? Di dalam hatiku. Di dalam hidup kita itu Roh Kudus, men. Yesus duduk di tahta. Dan dia akan kembali lagi datang memerintah bersama dengan kita. Dan Yesus kasih roh yang membangkitkan dia dari antara orang mati ada di dalam kita. Artinya kita mampu menghadap kelemahan kita, sifat buruk kita bisa. Dan itu artinya kuasa dari kebangkitannya. Bukan bikin saudara sukses. Bukan bikin mimpi-mimpi saudara tercapai. Tapi saudara bisa mengalahkan dosa. Sama seperti Kristus telah mati mengalahkan maut, mengalahkan kegelapan. Dan ketika bangkit sama seperti Kristus kita juga mematikan keinginan daging kita. Mematikan, kita bertobat dalam pengudusannya. Dan kita bangkit bersama Kristus. Karena Kristus memiliki kekuatan itu. Dan kita dibangkitkan. Ingat tadi pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Roh Kudus. Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus. Pengampunan dosa. Kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Wow. Harapan kita tidak akan pernah sirna. Kalaupun kita mati, kematian sudah tidak membawa efek apa-apa. Justru kematian akan membawa kita bertemu dengan Tuhan. Betul kan? Tapi kalau efek dosanya masih ada, kematian akan membawa kita hilang selama-lamanya. Tapi karena Yesus bangkit, efek dosa, kematian, itu cuma jalan untuk kita bertemu Tuhan. Nanti kita akan dibangkitkan. Lanjut. Mari kita refleksikan ini. Refleksi. Ya. Apakah aku benar-benar percaya bahwa Yesus sanggup mengubah kelemahan dan dosaku? Masih ada dosa apa enggak di dalam hidup kita? Pergumulan apa tentang kelemahan, sifat, perilaku kita? Itu enggak bisa cuma ditumpangin tangan. Bisa. Ya. Di area mana dalam hidup kita yang masih butuh kebangkitan Kristus bergerak di situ? Pemulihan, pengharapan, kehidupan baru dimulai dari apa yang Yesus sudah kerjakan, kematian dan kebangkitannya. Apa yang masih menjadi kendala? Lihat, dia telah bangkit. Dia telah menyediakan segala sesuatunya yang tidak bisa layu, yang tidak bisa sirna di surga yang kekal. Dan kemampuan itu ada dalam diri kita. Ya. Apakah kita hidup dengan kesadaran bahwa hidup di dunia ini sementara? Kita hidup di dunia sementara. Bahwa tujuan akhirnya adalah dibangkitkan dan memperoleh hidup yang kekal bersama dengan Kristus. Apakah hidup kita hanya dihabiskan untuk sesuatu yang fana saja? Apakah kita sudah mulai mengarahkan seperti yang Paulus sampaikan? Aku mengarahkan hatiku, hasratku untuk mengenal Dia. Gimana dengan saudara dan saya? Masihkah kita masih bikin alasan-alasan? Oh nanti aja kalau sudah usia baru aku akan melayani. Selama saudara muda, berikan hidupmu. Ya. Mari kita kalibrasi hati kita. Kristus, kenapa kita harus berubah? Bagaimana kita bisa berubah? Mampukah kita bisa berubah? Ini dia kabar baiknya. Kristus sangat mengenal Bapanya, karena mereka dan Bapa satu, mereka saling mengasihi. Namun dia turun ke dunia, merendahkan diri, mengenakan daging, untuk mencari dan menyelamatkan saudara dan saya yang menolak mengenal Dia. Ironis ya. Supaya melalui pengenalan akan Kristus, kita mengenal Sang Bapa yang hidup.
Gimana caranya? Bapa mengutus anaknya. Anak yang seperti apa? Anak yang tunggal yang sangat dikasihi. Bahkan anaknya ini katanya mengasihi bapaknya. Untuk siapa dia datang? Untuk orang-orang seperti saudara dan saya yang tidak mau mengenal Bapa, tidak mau mengenal Tuhan, bahkan jadi musuhnya Tuhan pada waktu itu. Tapi justru Allah mengirim anaknya yang tunggal yang sangat mengenal isi hatinya. Dia utus. Supaya apa? Supaya saudara mengenal Allah. Bahkan lebih jauh kata Paulus, Anda dan saya dikenal oleh Allah. Ini berita Injil. Kalau kalibrasi hati kita. Melalui kebangkitannya kita menerima hidup yang baru. Sebab dunia ini perlahan-lahan menuju kematian, saudara. Tetapi Kristus bangkit agar kita hidup. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kuasa kebangkitannya. Kita mendapat kebangkitan yang sejati. Melalui kebangkitannya kita menerima hidup yang baru. Sebab dunia ini perlahan-lahan, ini sama ya. Ini tadi saya baca. Oh salah saya ini, salah kopi. Nah, ini berarti kurang kopi memang benar ya. Tapi tidak apa-apa, itu 2 aja cukup ya. Sekarang mari kita mengaplikasikan hati kita. Ke hati kita, apa yang kita sudah dengar. Bagaimana? Apa respon kita? Mari kita bertobat. Dari pengejaran berhala hati kita dan mulai mengarahkan hasrat hati kita untuk mengenal Kristus dalam kuasa kebangkitannya. Sambil terus menyucikan diri. Gimana cara menyucikan diri? Dengan berharap kepada kebangkitan kekal. Bagaimana Tuhan akan memuliakan kita. Itu pengharapan loh. Dan tercantum di dalam pengakuan iman rasuli kan. Kamu akan dibangkitkan. Kebangkitan tubuh. Kamu akan memperoleh tubuh yang baru. Tubuhmu yang sekarang binasa, tapi Tuhan akan gantikan dengan tubuh yang baru. Mari kita bertobat dengan cara pandang hidup hanya 1 kali, YOLO. Kita puaskan keinginan kita. Ya, mari kita melakukan dosa, memuaskan hasrat hati kita yang jahat. Kita bukan lagi hidup seperti itu, melainkan Kristus yang telah bangkit hidup di dalam diri kita. Saya tutup dengan quote-nya dari Timothy Keller. Kebangkitan adalah cara Allah menstempel, mencap, selesai, lunas, bukan cuma disalib, tapi kebangkitannya, kenaikannya, dan nanti dia ketika kita kembali, itu semua sudah disiapkan oleh Bapa di sepanjang sejarah. Sehingga tidak ada seorang pun di sini maksudnya orang benar dapat melewatkannya. Kita semua orang benar yang sudah dibenarkan, yang sudah dijamin oleh kebangkitannya akan mengalami itu semua ketika dia datang kembali. Kita semua akan dibangkitkan. Ada 2 kebangkitan. Kebangkitan untuk orang-orang yang percaya, dibangkitkan untuk dihukum. Tapi kita dibangkitkan untuk menerima kemuliaannya. Itulah pengharapan yang ada di dalam pesan kebangkitan Kristus hari ini. The power of His resurrection. Mari kita berdoa. Saya undang berdiri Bapak Ibu Saudara. Mari ambil waktu Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan bahwa hidup yang kita hidupi sekarang bukannya aku lagi, tetapi Kristus. Sebentar kita akan berpartisipasi, ikut mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Ia yang kekal mengambil tubuh manusia, menanggung dosa kita, supaya tubuh kita yang mati karena dosa itu bisa dibangkitkan kembali. Karena tubuh Kristus, meskipun dia memakai tubuh manusia, tapi sekaligus dia juga Allah sejati. Sehingga waktu dia mati, dia menderita, Kristus mati, Kristus menderita, dia menanggung semua itu. Namun keilahiannya, natur keilahiannya tidak membuat dia binasa, tapi justru dibangkitkan. Dan ini merupakan pengharapan bahwa kita di dalam tubuh yang fana, yang rusak ini, yang akan hancur ini, kita memiliki pengharapan yang baru.
Yes, memang itu kekekalan nanti, Pak. Itu kan nanti, Pak. Aku hidup di dunia ini punya banyak masalah. Aku di hidup ini punya tantangan. Bisakah kebangkitan Kristus meluputkan aku dari situ? Saya kasih tahu kepada Bapak Ibu Saudara, kita gagal paham memaknai kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus bukan membuat seluruh kehidupan kita menjadi aman, nyaman, tidak ada masalah. Salah. Kebangkitan Kristus menjamin, memberikan kekuatan. Apapun musim hidup yang kita lewati, kita mampu. Kita melihat Kristus lebih dari segalanya. Kita melihat Kristus lebih dari jawaban-jawaban doa yang bisa Kristus berikan kepada kita. Karena Dia lebih berharga dari jawaban doa itu sendiri. Kita dimampukan. Masalah boleh ada di sekeliling kita, tapi kita punya pengharapan. Penderitaan di dunia, permasalahan dunia itu tidak asing bagi Allah. Kenapa? Karena Dia pernah jadi manusia. Dia pernah merasakan. Artinya Dia tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Dia menopang kita, Dia menemani kita di masa-masa sulit. Disitulah kita mengenal persekutuan dalam kematiannya. Tapi bukan cuma berhenti di situ saja, ada pengharapan, kemenangan karena kebangkitannya menjadi pengharapan kita. Bahkan hal yang terburuk telah dirubah, kematian menjadi kehidupan. Terima kasih buat tubuh dan darahmu. Kiranya Tuhan memberkati tubuh dan darah Kristus yang ada di tangan kami. Tuhan memberkatinya dan menjadi titik kontak kami dengan Yesus Tuhan kami. Bukankah roti yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita dengan Tuhan Yesus? Angkat dengan iman, makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan saudara ambil waktu untuk membuka. Kalau sudah, Bapak Ibu Saudara bisa mengangkatnya. Ini bukan cuma sakramen biasa, ini yang Yesus ajarkan supaya kita mengingatnya. Bahwa selama kita ada di dunia ini, akan ada banyak penderitaan, akan ada banyak masalah. Tapi ingat kata Tuhan, aku telah mengalahkan dunia. Aku tidak pernah menyingkirkan itu semua, tetapi aku menyertai engkau, ada bersama-sama dengan engkau. Dan ada pengharapan. Yang terburuk sudah dikalahkan. Kita mampu. Kita cakap menangani itu semua. Dan semuanya itu membentuk kita semakin kudus. Semakin melepaskan keterikatan kita dengan dunia yang fana ini. Menuju kepada hal yang kekal. Bukankah cawan yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus? Minum dengan iman. Dan naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Saya kasih kesempatan Bapak Ibu Saudara untuk berdoa pribadi. Berdoa. Cek hasrat hati kita. Ada berhalakah di dalam hati kita? Pasti ada tentunya. Kami minta kepada Tuhan, Tuhan aku tidak mampu, aku tidak bisa. Berulang kali aku ingin mengalahkannya, ternyata aku gagal. Tunjukkan biarlah engkau semakin indah, lebih indah dari berhala-berhala hatiku. Sehingga aku bisa menyingkirkan. Aku melihat Kristus lebih indah, lebih berharga dari berhala-berhala hatiku. Dan itu dijamin dengan kebangkitan Kristus, aku telah mengalahkannya. Dosa, keterpisahan dengan Allah, kejahatan, kematian, aku sudah mengalahkannya. Berarti Dia juga menjamin dan memberikan kemampuan kepada kita. Minta kemampuannya. Minta, aku tidak bisa Tuhan, aku tidak mampu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Firman Tuhan sudah disampaikan, dan biarlah kami apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus terlalu diingat dalam hati kami. Kami mau mengenal Engkau Kristus dalam persekutuan, dalam penderitaannya, dan dalam kebangkitannya. Supaya kami menjadi satu dalam kematiannya. Dan kami mendapatkan, supaya kami mendapatkan
kebangkitan dari antara orang mati. Kami bangkit bukan untuk dihukum, tetapi menerima kemuliaan yang telah Yesus sediakan sebelum dunia dijadikan. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa di surga. Dan akhirnya jemaat Tuhan, terimalah pulang dengan berkat Tuhan ini. Berkat kebangkitan, berkat kematiannya. Engkau tidak takut menghadapi apa yang terjadi di dunia ini. Engkau tidak takut mengabarkan Injil, sekalipun harus menderita. Sampaikan kebenaran ini, sampaikan Injil ini kepada siapapun, pada semua makhluk. Beritakan itu, bahwa hanya ada di dalam Kristus Yesus keselamatan yang sejati. Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkati engkau di mana engkau berada, di kampus, di sekolah, di rumah, di masyarakat, di tempat kerjamu, di pabrikmu, di kebunmu, di ladangmu, dimanapun engkau berada. Tuhan memberkati engkau dan engkau menjadi saksi pernyataan Kristus yang hidup di dalam diri kamu. Kita bukan lagi hidup bagi diri kita sendiri, tapi bagi Kristus dan bagi orang-orang yang mengenal Injil Kristus. Engkau menjadi penjala-penjala manusia. Engkau menjadi perwakilan-perwakilannya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ketiga yang esa, terjadi dalam kehidupan kita. Sampai nanti Dia datang kembali bertemu dengan kita. Kami mengucap syukur, kami sudah berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, selamat hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ya, hari ini gak ada pengumuman apa-apa, sudah selesai semua. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, kalau tidak ada acara bisa saling bersekutu satu dengan yang lain. Bisa saling tanya kabar. Ya, Tuhan Yesus memberkati.